Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Norosoba. Saya dari Prodi PGSD, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang ada di Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laporan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang saya laksanakan di UPTD SDN 2 Sleman Lor, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Dede Hadiansyah MPD. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan mengenalkan terlebih dahulu terkait dengan PLP1. Jadi, apa sih itu PLP1? PLP1 atau Pengenalan Lapangan Persekolahan adalah suatu program yang biasanya diadakan dalam konteks pendidikan, khususnya bagi mahasiswa pendidikan atau calon guru. Program ini memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam lingkungan sekolah sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. Nah, PLP1 ini juga bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada dunia pendidikan, termasuk struktur organisasi sekolah, kurikulum, proses pembelajaran, dan interaksi antara guru, siswa, dan orang tua. Dalam PLP1, mahasiswa terlibat dalam kegiatan di sekolah seperti mengamati proses terjadinya belajar mengajar, berinteraksi dengan peserta didik atau siswa, dan juga bisa melakukan pengajaran kepada peserta didik dengan bimbingan guru pembimbing. Adanya program ini juga berfungsi sebagai persiapan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai pendidik dengan memberikan wawasan tentang tantangan dan dinamika yang akan mereka hadapi di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Mengenal sejarah UPTD SDN 2 Sleman Lor. Sekolah ini didirikan pada tahun 1979 di desa atau Kelurahan Sleman Lor, Kecamatan Slieu, Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini berstatus negeri dan berada di naungan Dinas Pendidikan setempat. Sejak awal berdirinya, sekolah ini telah berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan dasar kepada masyarakat sekitar. Terletak di Gang Gempol, SDN 2 Sleman Lor memiliki kode pos 45281 dan dapat dihubungi melalui email sdn2slemanlor2@gmail.com. Sekolah ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Urip Suprapti SPD yang mulai menjabat pada tanggal 19 Desember 2017. Beliau ini lahir di Indramayu pada tanggal 11 Maret 1972 dan merupakan pegawai negeri sipil atau PNS dengan golongan 4A pembina. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia, UPTD SDN 2 Sleman Lor terus berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya di wilayah Indramayu. Laporan ini terdapat 7 pembahasan dalam instrumen observasi, yaitu yang pertama, kultur sekolah, kemudian yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja, yang ketiga, pengelolaan pendidikan, kemudian yang keempat, peraturan dan tata tertib, yang kelima, kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah, yang keenam, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, yang ketujuh, praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu kultur sekolah, di mana untuk kultur sekolah ini ada 12 aspek pengamatan, dimulai dari kegiatan 3S yaitu senyum, sapa, salam, sampai dengan terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Nah, pada observasi yang saya lakukan, saya menemukan satu permasalahan pada bagian kultur sekolah, yaitu tidak terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Meskipun secara umum kegiatan belajar mengajar ini sudah berjalan dengan baik, namun dalam beberapa momen
Suasana kelas itu masih belum sepenuhnya kondusif dan tenang. Terdapat gangguan dari sebagian siswa yang masih belum bisa mampu mengendalikan perilaku saat pembelajaran berlangsung, sehingga kenyamanan belajar bagi siswa lain kadang terganggu. Hal ini menjadi perhatian yang perlu diingatkan melalui pendekatan, pembiasaan, dan pendampingan berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja. Untuk struktur organisasi dan tata kerja ini terdapat 7 nomor. Dari nomor 1 sampai nomor 7 tidak saya temukan permasalahan sama sekali. Semuanya terlaksana dengan baik. Dari yang pertama yaitu visi dan misi sekolah, keterlaksanaannya iya. Kemudian sosialisasi visi dan misi sekolah, keterlaksanaannya iya. Sampai sarana dan prasarana sekolah, keterlaksanaannya iya. Pada nomor 7 ini terdapat 2 poin yaitu sarana dan prasarana. Poin yang pertama itu sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Kemudian poin yang kedua, prasarana yang mengacu pada SNP, meliputi ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, perpustakaan, kantin, lapangan olahraga, UKS, laboratorium, tempat ibadah, kemudian yang terakhir toilet atau kamar mandi. Pada bagian yang ketiga ini yaitu pengelolaan pendidikan yang memiliki 6 poin utama dari A sampai F. Yaitu poin A, pengelolaan kesiswaan seperti 1. Pedoman penerimaan peserta didik baru. 2. Pedoman orientasi peserta didik baru. 3. Pelaksanaan orientasi peserta didik baru. 4. Dokumen presensi peserta didik di sekolah. 5. Pelaksanaan organisasi di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Keenam, pelayanan peserta didik seperti bimbingan konseling, pelayanan perpustakaan, dan kooperasi siswa. 7. Jadwal piket siswa di kelas. Poin B yaitu pengelolaan kurikulum seperti 1. Jadwal mengajar pendidik. 2. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Poin C. Pengelolaan personalia seperti 1. Daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik. 2. Daftar urutan kepangkatan administrasi. Poin D. Pengelolaan keuangan seperti 1. Papan informasi keuangan sekolah. 2. Sumber pendanaan sekolah. Kemudian poin yang terakhir, poin E dulu, pengelolaan hubungan masyarakat dan sekolah. Seperti 1. Sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat, seperti papan pengumuman, majalah dinding, brosur, dan informasi digital. Yang kedua, pelaksanaan komite sekolah, papan struktur organisasi komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah. Nah, poin yang terakhir ini yaitu F, pengelolaan sarana dan prasarana seperti 1. Daftar inventaris sekolah. 2. Daftar inventaris sarana dan prasarana di sekolah atau di kelas. Nah, semua poin A sampai poin F ini terlaksana dengan baik dan saya tidak menemukan permasalahan sama sekali di sini. Oke, pada bagian yang keempat yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Di sini ada 6 aspek pengamatan yang harus saya lakukan. Dari pertama itu tata tertib sekolah hingga yang keenam yaitu pendampingan pelaksanaan tata tertib. Di sini saya tidak menemukan permasalahan sama sekali. Dalam bagian yang keempat, peraturan dan tata tertib sekolah ini semuanya terlaksana dengan baik dan keterlaksanaannya itu iya. Nah, yang kelima yaitu kegiatan-kegiatan seremonial yang ada di sekolah. Aspeknya juga sama, yaitu memiliki 6 aspek pengamatan. Dari mulai ketepatan waktu mengikuti upacara bendera atau rapat, hingga berpakaian sesuai kegiatan seperti adat atau budaya keagamaan. Nah, semuanya berjalan dengan baik dan saya tidak menemukan permasalahan yang ada pada bagian ini. Semua keterlaksanaannya itu iya.
Selanjutnya, pada bagian yang keenam yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai kegiatan intrakurikuler terlebih dahulu. Nah, ada 5 aspek utama, yaitu dimulai dari kegiatan intrakurikuler hingga setiap peserta didik mengikuti kegiatan intrakurikuler. Pada observasi yang saya lakukan, saya menemukan 2 permasalahan pada bagian ini, yaitu pada bagian nomor 4, setiap guru menjadi pembina intrakurikuler. Di UPTD SDN 2 Sleman Lor, tidak semua guru itu memiliki peran sebagai pembina intrakurikuler. Hanya 1-2 guru saja yang menjadi pembina intrakurikuler. Kemudian yang kelima, nomor 5, yaitu setiap peserta didik mengikuti intrakurikuler. Nah, di UPTD SDN 2 Sleman Lor, tidak semua peserta didiknya itu mengikuti kegiatan ini. Hanya 50 peserta saja yang mengikuti kegiatan intrakurikuler ini. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ini itu memiliki 5 aspek utama, dimulai dari kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri hingga setiap peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Pada observasi yang saya lakukan, saya menemukan 2 permasalahan pada bagian ini, yaitu pada bagian yang keempat, setiap guru menjadi pembina ekstrakurikuler. Nah, di UPTD SDN 2 Sleman Lor ini, tidak semua guru itu menjadi pembina ekstrakurikuler. Hanya beberapa guru tertentu saja yang ditunjuk secara khusus untuk membina kegiatan ekstrakurikuler ini seperti pramuka. Nah, guru-guru lain lebih fokus pada tugas intrakurikuler atau bidang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang kelima yaitu setiap peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di UPTD SDN 2 Sleman Lor, tidak seluruh peserta didiknya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dari total jumlah siswa, hanya sekitar 50 orang yang aktif mengikuti kegiatan pramuka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti minat siswa yang berbeda-beda, adanya keterbatasan waktu, atau alasan pribadi lainnya. Namun, bagi siswa yang mengikuti kegiatan ini memberi manfaat yang signifikan dalam pengembangan karakter dan keterampilan sosialnya. Oke, sekarang kita berada di bagian yang ketujuh, yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah. Nah, di sini terdapat 5 aspek pengamatan, dimulai dari yang pertama yaitu pelaksanaan berbaris sebelum masuk kelas. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ketertiban, seperti kelengkapan seragam dan kebersihan peserta didik, kerapihan rambut, dan kebersihan kuku. Yang ketiga, praktik kebiasaan mencium tangan guru. Yang keempat, praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kelima ini praktik bekerja sama pada peserta didik. Nah, pada bagian ini saya tidak menemukan permasalahan sama sekali. Semuanya terlaksana dengan baik dan keterlaksanaannya itu iya. Baik, itu tadi adalah laporan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang saya laksanakan di UPTD SDN 2 Sleman Lor. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.